Jadi mungkin Mbak Mardadila bisa mulai share screen. Oke teman-teman, jadi kami dari kelompok 5 siang hari ini akan membahas terkait prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dengan anggota yang sudah saya sebutkan tadi. Next slide Mbak Dila. Nah, kemarin kan kami sudah mengirimkan modul terkait prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dan di modul tersebut ada 2 tugas yang hari ini akan kita diskusikan bersama-sama. Saya bacakan terlebih dahulu untuk permasalahannya ya. SDN Impres Kecil Salena, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulu Jati, Palu, Sulawesi Tengah merupakan suatu daerah terpencil dan terasing. Di SDN Impres memiliki sarana dan prasarana yang kurang baik, sedangkan dalam K13 pembelajaran harus dilakukan dengan sesuatu yang nyata, tidak abstrak, dan mengutamakan keaktifan siswa membangun kemampuannya sendiri. Tina merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tahun ini ia mengikuti program kampus mengajar dan ia lolos tempat ia bertugas, yaitu di SDN Impres Kecil. Pada saat ia membantu guru di sana untuk menyampaikan materi sistem peredaran darah sesuai dengan tuntutan yang ada pada kurikulum K13 agar siswa aktif, maka diperlukan media dalam proses pembelajaran, akan tetapi di SDN tersebut tidak tersedia. Next slide Mbak Dila. Nah, di sini ada 2 permasalahan, 2 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan cerita yang Anda baca tadi, prinsip yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan kurikulum masalah yang mengalami permasalahan. Mungkin dari teman-teman ada yang berkenan untuk menjawab pertanyaan yang tertera di modul, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Baik, sudah ada beberapa dari teman-teman yang present. Yang pertama tadi yang muncul di HP saya ada Mbak Uliatul Murtasyidah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Sebentar. Untuk yang nomor 1, di bahan ajar kan dijelaskan ya bahwasannya terdapat 2 prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Dan menurut saya prinsip umum yang perlu dikembangkan yaitu prinsip eksternal, di mana sains dan teknologi pada sekolah tersebut memang harus dikembangkan untuk kebutuhan siswa. Sedangkan yang kedua adalah prinsip efisiensi, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi misalkan pada materi tersebut kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas seperti kardus atau botol, atau bahkan kita juga bisa memanfaatkan papan tulis yang ada. Jadi misalnya kita menggambar sistem peredaran darah kemudian diikuti oleh siswa. Dan prinsip yang secara khusus mungkin sudah jelas, yaitu yang prinsip khusus yang perlu dikembangkan adalah pemilihan media dan alat pengajaran. Dan untuk yang nomor 2, bagaimana caramu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau menurut saya pribadi, saya akan memanfaatkan papan tulis yang ada. Jadi yang pertama saya akan menggambar yang besar sistem peredaran darah, kemudian menjelaskannya secara singkat. Setelah itu saya akan meminta siswa untuk berkelompok dan menggambarkan sistem peredaran darah tersebut, kemudian mempresentasikannya di depan kelas setiap kelompok. Baik, terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Uliatul. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1, saya berikan kesempatan 1 kali lagi kepada teman-teman mahasiswa yang tadi sudah raise hand. Kepada Mbak Dia Ayu dipersilahkan. Pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Ayu Novita, NIM 192 dari kelas 6E. Jadi menurut
masalah yang sudah dibacakan, menurut saya prinsip yang perlu dikembangkan ada dua, yaitu prinsip yang berkenaan dengan media pembelajaran dan alat pengajaran, dan prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Nah, di SD tersebut kan tidak ada media untuk menjelaskan materi peredaran darah. Sehingga perlunya pengembangan prinsip media pembelajaran dan alat pengajaran, di mana kurikulum tersebut harus dapat memberikan alternatif media pembelajaran yang sederhana, bisa didapatkan dengan mudah oleh semua pendidik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja media kartu kata yang dilaksanakan dengan metode bermain peran. Lalu untuk prinsip yang kedua adalah prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Karena di SD tersebut kan siswanya tidak aktif, maka prinsip yang perlu dipertimbangkan adalah prinsip pemilihan proses belajar mengajar, di mana terdapat metode atau taktik yang membuat siswa itu berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa akan menjadi lebih aktif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Dia untuk pemaparannya. Nah, di sini selain jawaban dari teman-teman, kami juga sudah mempersiapkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan yang ada di layar, jawaban dari pertanyaan nomor 1 akan dijelaskan oleh Mbak Sunahdia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk itu, apa bisa digeser PowerPoint-nya? Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Dari kelompok kami, itu jawabannya yakni prinsip yang mengalami permasalahan berdasarkan cerita di atas, yaitu prinsip khusus berkenaan dengan pemilihan media dan alat peraga. Hal ini tuh dapat dilihat dari permasalahan cerita saat Tina itu membantu guru di SDN Impres Kecil Salena untuk mengajarkan materi sistem peredaran darah. Dia tidak menemui media untuk digunakan selama proses pembelajaran. Selain itu, dapat dilihat juga dari pernyataan soal bahwa di SDN Impres memiliki sarana dan prasarana yang kurang baik. Padahal dalam K13, proses pembelajaran harus dilakukan dengan sesuatu yang nyata, tidak abstrak, dan mengutamakan siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Untuk itu, media dalam menyampaikan materi sistem peredaran darah sangat dibutuhkan, sesuai dengan buku yang berjudul Desain Media Pembelajaran SD atau MI, dengan penulis Susi Susanti dan kawan-kawan pada tahun 2022. Manfaat media pembelajaran memiliki 4. Yang pertama yaitu melalui alat media pengajaran yang abstrak dapat diwujudkan ke dalam bentuk konkret nyata. Nah, untuk menyampaikan materi sistem peredaran darah yang sifatnya abstrak, maka dapat menggunakan media agar siswa dapat mudah memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran tidak membosankan dan tidak monoton. Dengan kegiatan pembelajaran yang tidak membosankan akan membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, segala alat indera dapat menafsirkan dan turut berdialog, sehingga kelemahan dari salah satu indera dapat diimbangi oleh kekuatan indera lainnya. Dan yang terakhir, dapat membantu kemudahan belajar bagi siswa dan kemudahan mengajar bagi guru. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Sunahdia untuk pemaparannya. Mungkin jawaban tadi apakah sudah bisa memberikan gambaran atau pemahaman lebih kepada teman-teman? Apakah sudah bisa difahami? Sudah Mbak, insya Allah. Sudah Mbak. Oke, terima kasih. Mbak Dila kembali ke slide sebelumnya ya. Nah, masih dengan permasalahan yang sama di teks yang saya bacakan tadi, sekarang kita beranjak ke pertanyaan yang kedua, yakni bagaimanakah caramu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, di sini yang terlebih dahulu nampak di HP saya ada Mbak Cahya Putri Oktavia. Kepada Mbak Cahya, dipersilahkan untuk memaparkan jawabannya. Jadi cara untuk mengatasi permasalahan terkait prinsip media dan atau alat peraga tadi, guru bisa mengajak siswa untuk bersama-sama membuat media sistem peredaran darah dengan alat dan bahan yang ada di sekitar siswa atau yang ada di lingkungan siswa. Di YouTube kan banyak ya, terdapat cara membuat alat peraga sistem peredaran darah dengan balon ataupun dengan botol bekas seperti itu. Kemudian siswa dapat
diminta untuk presentasi ke depan terkait dengan asparaga yang sudah dibuatnya, sehingga guru itu bisa mengajak pemahaman siswa mengenai bagaimana sih cara kerja sistem peredaran darah manusia. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cahya untuk pemaparannya. Saya berikan satu kesempatan lagi kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan di nomor 2. Kepada Mbak Sinta Okta yang tadi sudah angkat tangan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jawaban saya kurang lebih seperti Mbak Cahya dengan mengajak siswa untuk membuat, atau guru atau mahasiswa sendiri bisa membuat sendiri, bisa mengajak siswa untuk seperti berbasis proyek seperti itu Mbak, untuk membuat alat peredaran darah sederhana dari alat-alat yang dapat ditemukan oleh siswa di sekitar mereka, seperti itu Mbak. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak dapat menyuguhkan konsep yang nyata untuk peserta didik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Sinta dan Cahya. Kurang lebih jawabannya, kita mencari alternatif lain dalam menyajikan media pembelajaran. Nah, untuk jawaban yang lebih konkret dari pertanyaan nomor 2 akan disampaikan oleh Mbak Mutmainatul Jannah Kamalina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan jawaban yang telah kelompok kami diskusikan pada pertanyaan nomor 2. Jadi permasalahan yang terjadi pada SDN Impres Kecil Selena Kelurahan Buluri Kecamatan Ulu Jati, ini kan pada sarana dan prasarananya itu kurang baik. Nah, khususnya itu pada media pembelajaran yang tidak memadai. Nah, menurut Association of Education and Communication in Technology atau AECT, dalam jurnal Ani Cahyadi tahun 2019, ini media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Nah, dapat dipahami bahwasanya media pembelajaran ini merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang mampu mendukung proses pembelajaran. Jadi, solusi yang dapat dilakukan ialah guru dan kepala sekolah itu juga bisa melakukan sebuah rapat evaluasi pembelajaran, serta bisa menyusun strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan juga guru itu harus lebih kreatif lagi dalam membuat sebuah media pembelajaran. Guru bisa membuat media pembelajaran dari bahan atau alat yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Serta guru bisa memanfaatkan limbah yang masih bisa didaur ulang untuk dijadikan sebuah media pembelajaran yang menarik. Dan juga sekarang ini kan zamannya teknologi. Nah, guru bisa menggunakan media pembelajaran yang berupa video. Jika dari sekolah itu tidak bisa memadai, sekolah bisa bekerja sama atau melaporkan masalahnya, kendalanya itu kepada pemerintah, agar pemerintah bisa memberikan bantuan kepada sekolah agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran juga tercapai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Lina dan teman-teman tadi yang sudah menjawab. Mungkin dari pemaparan presentator serta jawaban dari teman-teman tadi sudah cukup mewakili untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Atau dari teman-teman barangkali ada tambahan atau sanggahan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni menjawab pertanyaan. Mbak Dila, next slide. Oke, jadi sudah ada 15 pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke kelompok kami, tapi kita memilih 3 pertanyaan untuk nantinya akan kita diskusikan bersama-sama. Pertanyaan pertama dari Mbak Fatihatul Hasanah Kamilaini dengan NIM 083 dengan pertanyaan, dalam pengembangan kurikulum perlu memperhatikan proses perkembangan anak
yang berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. Pernyataan tersebut termasuk pada prinsip perkembangan kurikulum yang mana dan mengapa. Nah, pertanyaan dari Mbak Leni ini akan dijawab oleh rekan saya, Ardadila Birrul Walidain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fatihatul Hasanah. Soalnya ini ya, dan ini jawabannya. Untuk lebih singkatnya, perkenalkan nama saya Mardadila Birrul Walidain, NIM 109. Ya, itu termasuk prinsip kontinuitas, karena pada prinsip pengembangan ini antara muatan dan jenjang juga jenis program pendidikan saling berkaitan atau berkesinambungan, entah itu secara vertikal maupun horizontal. Maksudnya, secara vertikal itu jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan di tengah, pengembangan kurikulumnya itu tidak boleh jarak atau tidak berkaitan, jadi harus berkesinambungan. Selain itu, pada poin vertikal ini dituntut untuk bekerja sama antara jenjang dasar, menengah, dan tinggi, mulai dari tujuan pendidikan hingga komponen lain. Pokoknya pada poin vertikal ini, jenjang dasar, menengah, dan tinggi ini harus bekerja sama dalam segala hal. Sedangkan secara horizontal atau berkelanjutan lebih fokus pada titik yang sama, harus saling berkaitan, tidak boleh ada jarak. Menurut Soleh Hidayah, supaya dalam pengembangan terdapat kesinambungan, maka dalam penyusunan kurikulum hendaknya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, materi-materi yang akan diajarkan itu perlu diuji lebih lanjut pada tingkat berikutnya, hendaknya supaya sudah diajarkan pada tingkat sekolah atau madrasah sebelumnya. Yang kedua, materi-materi ajar yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah atau madrasah sebelumnya tidak perlu diajarkan kembali di tingkat sekolah berikutnya, kecuali atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selain itu, prinsip kontinuitas memiliki tujuan untuk meminimalisir muatan materi yang diulang-ulang supaya tidak membuang-buang waktu. Sama halnya pendapat dari Soleh Hidayah di poin kedua ya. Nah, prinsip ini berfokus pada pemahaman siswa pada muatan materi sesuai jenjang pendidikan dan tingkat kelas, sehingga melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Siswa memiliki bekal dan tidak perlu mengulang kembali materi yang sudah dipelajari pada jenjang pendidikan sebelumnya. Kata lainnya, siswa tidak kesulitan untuk melanjutkan materi pada jenjang berikutnya karena sudah memiliki bekal. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan di kurikulum ini, pengembangan kurikulum ini, hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas yang lain, antara jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lain, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Ibaratnya nih, kita naik tangga. Kalau kita naik langsung ke 4, kan nggak bisa ya, susah banget. Kita nggak tahu di tahap 4 ini kita harus ngelakuin apa. Kita belum belajar di tahap pertama. Jadi kita harus naikin tangga pertama dulu, kedua, dan seterusnya. Itu secara bertahap. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Dila. Mungkin dari teman-teman ada yang hendak memberikan tambahan jawaban atau mungkin ada sanggahan untuk kelompok kami, dipersilahkan. Oke, Mas Ega, monggo. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Cici. Perkenalkan nama saya Muhammad Rika Sarudin, bulan 6. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang apa sih makna kontinuitas itu. Makna kontinuitas itu merupakan hubungan adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi prinsip disharmonisasi bahan pembelajaran yang mengakibatkan cenderung jenuh atau membosankan baik kepada peserta didik maupun guru. Jadi selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum seperti yang disampaikan Mbak Tila tadi juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi. Sudah dianalogikan oleh Mbak Tila seperti halnya kita menaikkan tangga. Dan juga kurikulum itu harus mempunyai sifat fleksibel, yang artinya kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran.
sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran tersebut. Seperti itu Mbak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk tambahan dari Mas Ega. Mungkin selanjutnya kita lanjut menjawab pertanyaan kedua. Bila bisa diganti ke slide pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua dari Vivin Novitasari dengan NIM 193. Apakah semua prinsip harus dilaksanakan? Apa akibatnya jika ada prinsip yang tidak terlaksana? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Vivin, saya persilahkan kepada Rusdi Fahmi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi Fahmi, NIM 174. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vivin. Seperti yang kita ketahui, semua prinsip yang telah dijabarkan oleh kelompok 5 sebelumnya merupakan dasar untuk mengembangkan kurikulum, tentunya dengan harapan kurikulum yang dikembangkan akan jauh lebih baik. Jadi, kalau ditanya apakah semua harus dilaksanakan, tentunya harus dilaksanakan agar kurikulum yang dikembangkan itu dapat menghasilkan kurikulum yang baik tentunya. Bila ada salah satu prinsip yang tidak terlaksana, maka bisa dikatakan hasil dari pengembangan kurikulum akan kurang maksimal. Misalnya kita ambil contoh dari prinsip efektivitas dan juga efisiensi. Dari kedua prinsip tersebut merupakan sarana patokan kita bagaimana cara pengembangan kurikulum. Bagaimana cara kita tahu bahwa kurikulum yang telah kita kembangkan itu memiliki sifat efisien dan juga efektif dalam penerapannya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Fahmi, jawaban yang singkat tapi sudah bisa mewakilkan jawaban dari pertanyaan Mbak Vivin, atau mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Saya jadi ingin menambahkan. Oke, monggo Mbak Wardah. Baik, terima kasih Bu Moderator. Perkenalkan, Nafisa NIM 194 dari kelas 6E. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Fahmi tadi, semua prinsip itu dalam pengembangan kurikulum harus dilakukan karena setiap prinsip memiliki tugas yang saling keterkaitan antara prinsip satu dengan prinsip yang lainnya. Jika salah satu prinsip itu tidak terlaksana, maka pengembangan kurikulum nantinya itu kurang maksimal. Karena prinsip dasar itu merupakan fondasi dari pengembangan kurikulum. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahan dari Mbak Obadatun Nafisa. Mungkin selanjutnya kita bisa melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga dari Mbak Sinta Okta Bernika Putri. Menurut kelompok Anda, apakah kurikulum K13 saat ini sudah memenuhi prinsip keefektifan dan keefisienan? Jika dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini, masih banyak guru yang mengeluhkan tentang K13. Jelaskan. Nah, pertanyaan dari Mbak Sinta ini akan saya jawab. Menurut berdasarkan pada beberapa literatur yang saya baca, seperti halnya pada buku karya Ahmad Suryadi dengan judul Pengembangan Kurikulum Jilid 1 pada halaman 90, dijelaskan bahwasanya kurikulum K13 ini sudah meliputi beberapa prinsip yang tadi sudah kita bahas bersama, seperti halnya prinsip efisiensi, efektivitas, sinkronisasi, relevansi, kontinuitas, dan prinsip-prinsip yang lain. Nah, dalam menetapkan perubahan kurikulum, tentunya para penggagas kurikulum itu tidak serta-merta dalam melakukan perubahan. Nah, adanya landasan serta prinsip-prinsip pengembangan tadi itu sudah pasti dijadikan sebagai acuan utama dalam menetapkan kurikulum. Nah, terkait keluhan dari guru tadi itu bisa muncul karena beberapa sebab. Kemungkinan yang pertama, keluhan tersebut muncul karena pengguna kurikulum atau guru tadi kurang maksimal dalam memahami dan menerapkan penggunaan kurikulum 2013. Lalu kemungkinan selanjutnya juga bisa muncul karena faktor internal dari kurikulum tersebut. Nah,
tentunya kan setiap kurikulum mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir kekurangan dari kurikulum 2013 serta menjawab keluhan dari guru tadi, yakni dengan mengadakan evaluasi serta melakukan pengembangan kurikulum di sekolah masing-masing agar bisa sesuai kultur sekolah, namun dengan tetap mengindahkan beberapa prinsip pengembangan kurikulum yang tadi dijelaskan. Jadi di semester lalu pada mata kuliah dasar-dasar manajemen kan kita juga sudah belajar bahwasanya pihak sekolah saat ini diberikan wewenang atau kebebasan untuk mengatur dan mengelola atau menyesuaikan terhadap kultur sekolah dan kebutuhan peserta didik. Jadi sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kultur sekolah serta kebutuhan dari peserta didik, namun harus tetap berpedoman pada standar yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan, dipersilahkan. Ya, Mbak Dika, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya setuju dengan pendapat dari Mbak Jamilatun bahwasanya pengembangan kurikulum 2013 ini telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yang telah disebutkan oleh Mbak Mila tadi. Kemudian, untuk berbagai permasalahan yang ada di K13 itu sebenarnya dalam pemberian alternatif kurikulum itu tanpa adanya sosialisasi itu akan sia-sia karena sekolah dan guru akan kesulitan dalam mengimplementasikannya, karena untuk guru ini kan keluhannya kebanyakan dari kesulitan dalam pengimplementasiannya kan, sehingga menurut saya pemerintah itu perlu memberikan sosialisasi yang baik supaya guru-guru itu bisa menerapkan kurikulum ini dengan tepat gitu. Dengan begitu itu akan kurikulum 2013 itu akan tersampaikan dengan baik. Sudah, terima kasih. Terima kasih Mbak Dika untuk tambahan dari jawabannya. Tadi saya sempat lupa menanyakan kepada para penanya. Untuk Mbak Leni selaku penanya pertama, apakah jawaban dari kelompok serta tambahan dari Mas Ega tadi sudah bisa difahami? Sudah sangat dipahami, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk penanya kedua, Mbak Vivin, apakah jawaban dari kelompok serta tambahan dari Mbak Wardatun tadi sudah bisa difahami? Sudah cukup jelas, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Vivin. Dan yang terakhir mungkin dari Mbak Sinta Okta, apakah jawaban dari saya dan tambahan dari Mbak Deka tadi sudah bisa difahami? Sudah, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang masih mau menambahkan jawaban atau mungkin berdiskusi terkait prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dipersilahkan. Tapi ini waktunya sudah menunjukkan pukul 14.32. Mungkin boleh Mbak Dika. Monggo Mas Zul. Oh ya, oke, terima kasih atas waktunya Mbak Muniroh selaku moderator ya. Baik, terkait mungkin yang terakhir bahwasanya sedikit menarik pertanyaan dari, bahkan mungkin sangat menarik pembahasan mengenai ke-13 apakah sudah efektif atau belum, karena tentu banyak sekali persepsi atau sudut pandang yang bisa kita masukkan atau bisa kita cocokkan dengan K13. Banyak sekali sudut pandang yang bisa kita misalnya kita bahas satu persatu seperti itu. Namun mungkin di sini saya ingin lebih terfokus kepada pendidikan karakter, yang mana kalau dari saya pribadi berkaca dari beberapa sumber yang saya baca mengenai pendidikan ini kebetulan Juara menerapkan ke-13. Jadi saya rasa mungkin memang meskipun banyak PR mungkin dari segi pemahaman ataupun juga mungkin integrasi yang kepada siswa masih belum terlalu jalan. Namun kalau kita berbicara mengenai masalah pendidikan karakter dengan adanya prinsip kurikulum yang memang sudah sesuai, saya rasa bisa dibilang ya sudah mendekati efektif lah. Jadi tinggal penyempurnaan dari bagaimana penerapan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa seperti itu. Terima kasih Mbak Cici.
Baik, terima kasih Mas Zul untuk tambahannya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan buku